Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Rafiuddin dengan NIM A12 2021 06574. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek ujian tengah semester Manajemen Big Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fahri Azami MKom. Di sini terdapat sebuah latar belakang masalah, yaitu pada sebuah bank memerlukan pendistribusian kredit kepada nasabah agar bank tersebut menjadi untung besar. Nah, salah satu produk bank yang ditawarkan adalah kartu kredit. Kartu kredit jika tidak dipegang oleh nasabah yang tepat berakibat pada macetnya pembayaran tagihan kartu kredit. Oleh sebab itu, bank memerlukan sebuah cara untuk mendeteksi calon nasabah yang akan diberi persetujuan mendapatkan kartu kredit. Di antara alternatif solusi tersebut, kita menggunakan metode data science dengan framework SPDM. Framework ini selanjutnya akan diuraikan menjadi sebuah 11 urutan langkah, diantaranya memahami tujuan bisnis, memahami tujuan teknis data science, memahami dan melakukan proses awal data, membuat skenario permodelan data, membuat model yang handal, mengevaluasi permodelan, dan yang terakhir mereview proyek data science tersebut. Nah, solusi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap persetujuan penerbitan kartu kredit. Hasil prediksi tersebut selanjutnya digunakan oleh bank untuk mencegah macetnya pembayaran tagihan kartu kredit. Sumber data utama untuk keperluan pengembangan model prediktif ini adalah hasil survei menggunakan data internal bank dengan dataset nasabah yang dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Di sini dataset tersebut berisi A11 hingga A15. Nah, untuk A16 sendiri itu variabel independen atau label yang dicari. Nah, perlu diperhatikan, jadi nama kolom memang sengaja dihapus agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Kemudian tujuan ujian ini itu yang pertama untuk mengidentifikasi variabel kunci yang mempengaruhi persetujuan penerbitan kartu kredit dan memprediksi persetujuan penerbitan kartu kredit dari hasil permodelan prediktif dengan data science. Dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak bank untuk memberikan persetujuan penerbitan kartu kredit. Di sini dataset diambil di website ini archive.ics.uc.id kredit approval dengan jumlah sampel data 690 records dengan 15 atribut dan A16 itu untuk kelas. Di sini bisa dilihat kurang lebih kategori datanya seperti ini. Dan di sini untuk mapping perjalanan tentang proses yang akan saya lakukan untuk memproses data ini. Yang pertama, di sini kita akan meload atau mengimport beberapa library seperti Pandas, Seaborn, Matplotlib, NumPy, Missingno, kemudian ada di sini ada Scalars Model Selection, dan Pipeline, kemudian Tree Model Selection, kemudian di sini ada Matrix juga, dan juga ada Pre-processing. Nah, selanjutnya di sini kita mulai dengan mengimport dataset di database yang sudah saya simpan, di mana di sini saya menyimpan menggunakan Google Drive saya. Dan di sini selanjutnya saya koneksikan Google Colab dengan Google Drive. Kemudian saya ubah datasetnya di sini menggunakan crx.data, dan di sini sudah muncul datasetnya. Selanjutnya dari dataset ini diketahui dataset masih 0, 1, 2, 3 hingga 15 dan belum menggunakan nama fitur. Maka di sini saya tambahkan fitur A1 hingga A16, dan untuk A16 sendiri itu merupakan kelas atau label. Di sini sudah saya ubah ya, A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A11, A12, A13, A14, A15 dan juga A16. Nah, di sini kita mulai dengan menelaah data, di mana terdapat 690 record dan ada data yang bertipe float sebanyak 2 data. Kemudian ada 2 kolom. Kemudian di sini integer ada 2 kolom, kemudian ada objek di 12 kolom. Untuk seperti ini untuk
deskripsi data. Kemudian kita lihat 5 record data teratas dan 5 record data terakhir, dan terdapat missing value di dataset ini berdasarkan informasi juga dari website download dataset. Terdapat juga missing value. Kemudian saya mulai dengan cek distribusi kelas, di mana di sini saya menggunakan A16 sebagai label, dan terdapat minus dan juga positif atau negatif. Dengan positif dengan negatif sebanyak 383 record dan positif 307 record, dan tipenya integer, dan kemudian kelas hampir seimbang. Seperti ini visualisasinya. Maaf, hampir seimbang. Kemudian saya mulai cek distribusi A1, di mana terdapat record A dan B, data A dan B. Untuk data B sendiri lebih banyak negatifnya, begitu juga dengan data A sedikit lebih unggul negatifnya, dan di sini terdapat missing value atau tidak terdefinisi. Kemudian kita lanjutkan di distribusi A2. Di sini data continuous dan continue, sehingga saya belum bisa mengambil kesimpulan. Dan juga di distribusi A3 juga bersifat continue, dan saya juga belum bisa mengambil kesimpulan. Kemudian saya cek di distribusi A4, terdapat data UY, kemudian terdapat 6 missing value dan juga L. Ya, di sini U, untuk U sedikit hampir menyamai ya, untuk hampir menyamai negatif dan juga positif, tapi lebih sedikit unggul negatif. Kemudian Y banyak negatifnya atau lebih banyak negatif. Kemudian terdapat missing value juga atau tidak terdefinisi, dan juga L tidak begitu terlihat. Kemudian di A5 terdapat record G, P, dan juga missing value dan juga GG, dimana untuk G sendiri lebih banyak negatif dibanding positif. Begitu juga dengan P, lebih banyak negatif dibanding dengan positif, sementara terdapat tidak terdefinisi, dan juga GG tidak begitu terlihat. Selanjutnya untuk distribusi A6, pada record Q, W, kemudian CC, X, dan E lebih banyak positif dibanding negatif. Kemudian untuk C, I, AA, F, K, M, D, dan juga J itu lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Terdapat juga missing value. Kemudian kita lanjutkan ke distribusi A7, di mana untuk data V lebih banyak negatifnya, H lebih banyak positifnya, dan BB ini lebih banyak negatifnya, dan juga FF ini lebih banyak negatifnya. Sementara untuk J, Z, D, T, N, O ini tidak begitu terlihat. Kita cek distribusi A8, sini juga continuous sepertinya sangat banyak dan belum bisa menarik kesimpulan. Kemudian untuk distribusi A9, di sini terdapat data T dan juga R, di mana T sendiri itu lebih besar positif dibanding negatif, sementara F sangat lebih besar negatif dibanding positif. Kemudian distribusi A10, F sendiri itu lebih besar negatifnya dibanding T yang lebih besar positifnya. Kemudian kita lihat di sini untuk distribusi A11 itu yang lebih menonjol itu data 0, di mana sangat banyak negatif dibanding positifnya. Dan untuk data 3, 6, 11, 5, 7, 4, 9, 8 itu
di sini kita bisa melihat cenderung lebih banyak positifnya dan negatifnya hampir tidak terlihat. Dia distribusi A12, di mana F dan T untuk F sendiri itu lebih banyak negatif dibanding positifnya, dan untuk T-nya itu sedikit lebih banyak negatif dibanding positifnya. Nah, untuk A13 di sini yang sering terlihat itu G, di mana G itu lebih banyak negatif dibanding positif. Untuk S sendiri itu lebih banyak negatif dibanding positif, dan juga P tidak begitu terlihat tapi sedikit lebih menonjol di data positif. Dan kemudian untuk distribusi A14 ini continue dan saya belum bisa mengambil kesimpulan. Kemudian 15 ya. Ini continue. Oke, kita mulai dengan cek korelasi tahap 1. Untuk korelasi tahap satunya itu belum semua variabel pada dataset tidak bisa keluar, dikarenakan masih terdapatnya tipe data yang bersifat objek. Kemudian harus mengubah data yang bersifat objek itu menjadi numerik, dan masih banyak missing value yang saya temukan pada saat menelaah data. Nah, untuk validasi data bab 3 ini, data pada kelas bisa dikatakan seimbang. Kemudian kita akan mengubah variabel yang tipe datanya objek menjadi numerik, dan masih banyak data yang hilang atau missing value dengan tanda tanya, dan dari kita sendiri harus memperbaikinya. Fitur yang digunakan sendiri itu A1 hingga A15 dan A16 itu untuk tabel kelas. Nah, kita mulai dengan cleaning data atau membersihkan data. Memperbaiki nilai yang hilang, kita replace tanda tanya ganti menjadi dengan none, atau kita timpa dengan NaN. Seperti ini hasilnya. Kita lihat di 5 dot record ke atas dan 5 record ke bawah. Nah, ini untuk kategori data per kolomnya ya. Di sini A1 itu menggunakan B, A, kemudian NaN untuk data yang missing value, UY, NaN untuk missing value, dan juga L, GP, NaN, GG. Kemudian A6 sendiri itu ada W, Q, M, R, CC, K, C, D, X, I, E, AA, FF, J, dan juga NaN untuk missing value. Kemudian ada VH, A7 ada VH, BB, FF, JZ, NaN, O, DD, N. Dan untuk bisa dilihat untuk A9, A10, A12, A13 terdapat missing value, dan juga A16 itu objek. Nah, tahap memperbaiki nilai yang hilang. Di sini terdapat dataset 0. Jawabannya adalah true, benar, dan kita lihat di mana saja. Di sini terdapat di A1, A2, A4, A5, A6, A7, A14 dengan tipe data objek. Setelah itu kita lihat di matrix di data A1, A2, A4, A5, A6, A7 dan A14 ini yang putih-putih terdapatnya record yang missing value atau yang hilang. Seperti itu. Selanjutnya, kita mulai dengan merubah data menjadi numerik. Di sini untuk A1 karena 2 record, B saya namai menjadi 1, dan kemudian A saya ganti menjadi 0, dan untuk yang lebih dari 2 di sini saya mulai dari 1. Untuk U, Y, dan juga L untuk saya ganti menjadi 3. Dan untuk A5 sendiri, G saya ubah menjadi 1, P saya ubah menjadi 2, dan GG saya ubah menjadi 3. Untuk A6 sendiri, saya ubah W menjadi 1, Q hingga J itu 14. Kemudian A7, V hingga VH, BB, F, J, Z,
ODN saya sesuaikan dengan angka 1 sampai dengan angka 9. Kemudian A9 itu T saya ubah menjadi 1 dan F menjadi 0. Kemudian A10 juga hingga A12 sama. Kemudian di A13 ini G saya ubah menjadi 1, S saya ubah menjadi 2, dan P saya ubah menjadi 3. Setelah itu di sini saya memperbaiki missing value. Saya mulai dari A1. Di sini semuanya A1, A2, A4, A5, A6, A7, A14 saya menggunakan median, dikarenakan takutnya nanti jika ada data yang outlier. Saya menggunakan median semua. Dan seperti ini hasilnya. Saya cek kembali dataset info. Meski sudah diperbaiki, namun tipe data masih terdapat 3 tipe objek di sini, A12, A14 dan juga A16. Nah, untuk A16 sendiri saya abaikan karena merupakan kelas. Nah, selanjutnya saya ke bab 6, yaitu mengkonstruksi data. Di sini saya sesuaikan lagi. A1 itu float saya ubah menjadi integer, A2 string menjadi float, kemudian A4 float menjadi integer, kemudian A5 itu float, A5 hingga A10 saya ubah float menjadi integer, kemudian A12 float menjadi integer juga sama, A13 float menjadi integer, dan juga A14 ini string saya ubah menjadi float. Nah, sudah terlihat di sini hasilnya. Sudah benar ya, untuk float terdapat 4 kolom, integer ada 11 kolom. Nah, untuk datasetnya seperti ini sudah berubah ya, 1 hingga A16. Selanjutnya saya menghapus nilai yang konstan, dan di sini tidak terdapat nilai yang konstan, maka di sini tidak berubah, masih tetap sama. Selanjutnya saya cek korelasi. Nah, sini sudah terlihat semua korelasi di A1 hingga A15 korelasinya. Namun di sini terdapat temuan, yaitu terdapat A4 dan 5 dengan nilai korelasi sangat tinggi. Maka kita pilih salah satu. Di sini saya pilih A4 untuk saya drop, dan sudah saya drop. Kemudian saya mengecek box plot, di mana di box plot tersebut terdapat beberapa data yang outlier. Kemudian setelah itu saya menentukan label data. Nah, untuk menentukan label data ini saya membuat 2 variabel, yaitu X dan Y, di mana Y untuk kelas dan X itu untuk semua fitur dari A1 hingga A15. Di sini selanjutnya kita mulai perlakuan data original. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan variabel global test dan global CV. Cross validation saya buat 2, dan global testnya saya buat 0,4 atau 40%. Dan random set saya kasih 2023. X untuk dataset fitur seperti itu. Nah, setelah itu di sini saya mulai membangun model menggunakan decision tree. Di sini parameter DT, model max step-nya 1, 2, 1, kemudian min sample lift 1, 1 dan 2, kemudian model minimal sample split-nya NP arang, kemudian 2,11, dan model kriterion saya menggunakan gini, dan juga entropi dan random set 42. Sini classifier DT pipeline-nya menggunakan model decision tree classifier. Sini permodelan, kita mulai dengan permodelan data original. Di sini menggunakan cross validation 2 sudah muncul. Kemudian ori classifier DT base estimatornya menggunakan decision tree classifier. Nah, untuk model kriterion itu menggunakan gini, model max depth atau kedalaman itu 5, dan model minimal sample
leaf-nya itu 11, kemudian minimal sample split-nya itu 2, dan model random state-nya itu 42. Itu untuk data original atau data asli. Kemudian kita lanjutkan di data normal menggunakan norm classifier. Di sini sama ya, cross validation-nya saya buat 2, dan base estimatornya kita menggunakan decision tree classifier. Nah, untuk model kriterianya gini, model max step-nya atau kedalamannya 5, dan minimal sample leaf-nya 11, minimal sample split-nya 2, dan model random state-nya 42. Setelah saya buat permodelannya, kemudian saya mengevaluasi hasil permodelan dengan di sini ada akurasi training set, kemudian ada presisi training set, recall pada training set, akurasi pada test set, dan precision pada test set, dan recall pada test set. Di sini saya menggunakan average micro. Nah, ini untuk 40% sendiri itu akurasi pada training setnya itu 0,8768 sekian, kemudian precisionnya sama, dan juga recallnya sama, akurasinya juga untuk akurasi test setnya 0,8369565217313005, dan recallnya juga sama. Ini untuk confusion metric pada bagian testing untuk data aslinya. Kemudian evaluasi pada data normalnya, di sini saya juga menggunakan mikro, dan ini seperti ini kurang lebih hasilnya untuk akurasinya sendiri. Nah, ini untuk 40%. Di sini saya sudah membuat laporan untuk laporan hasil evaluasi permodelan, di mana terdapat evaluasi data original training setnya itu di sini saya buat 50 50 60 40 70 30 80 20 90 banding 10 atau 10% hingga 50%. Bisa dilihat untuk pada training set evaluasi data original atau data asli sendiri itu akurasinya untuk 10% itu 0,869 sekian, presisinya juga sama, dan juga recallnya juga sama. Kemudian 20% itu 0,86413 sekian, kemudian presisinya juga sama dan recallnya juga sama. Untuk 30%-nya 0,8674948, presisi dan recallnya juga sama, dan 40% tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk 50-50-nya 0,87, kemudian presisinya juga 0,87, dan recallnya juga kurang lebih 0,87 sekian. Kemudian untuk test setnya 10% itu 0,8840579, kemudian 20%-nya 0,8260086, kemudian 30%-nya 0,82125, kemudian 40%-nya 0,83695. Akurasinya juga 50% itu 0,85797. Untuk presisi dan recall mengikuti ini. Kemudian selanjutnya evaluasi data normalisasi. Jadi training setnya saya mulai 10%, 0,8760006, kemudian di sini 20%-nya 0,86413, 30%-nya 0,867494, 40%-nya 0,87681, dan 50/50-nya atau 50%-nya itu 0,87246. Presisi dan recall juga mengikuti ini. Test setnya untuk akurasinya 10% itu 0,884, kemudian 20% itu 0,826, kemudian 30%-nya itu 0,82125, kemudian 40%-nya itu 0,8369956, kemudian 50/50-nya itu 0,85797, dan juga presisi dan juga recall mengikutinya. Kita kembali untuk confusion metricnya, dan untuk modelnya. Selanjutnya kita mulai membuat decision tree-nya. Jadi ini untuk barnya, dimana untuk training akurasinya, dan juga untuk training ini untuk training akurasi
uh, bisa dilihat barnya seperti berikut. Dan untuk tes akurasinya untuk training akurasi itu menurut saya lebih baik dibanding tes akurasinya. Bisa dilihat dari penampakan bar tersebut. Hasil terbaik akan dilihat tree-nya. Jadi sudah mulai membuat decision tree-nya. Oke, langsung saja saya ke decision tree. Nah, itu untuk decision tree-nya. Sini untuk A9. Dan nanti decision tree itu akan memecah dengan kedalaman yang sudah ditentukan, yaitu 5 dan berakhir di sini hingga gininya itu 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.